Oke, selamat siang. Jadi di video kali ini seperti biasa video mingguan kita akan membahas 5 saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode 11 sampai 15 Mei 2020. Jadi 5 saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode 11 sampai 15 Mei 2020. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Yang pertama itu adalah saham Cepin. Saham Cepin. Nah, saham Cepin ini merupakan salah satu saham yang cukup banyak diakumulasi bandar sepanjang minggu lalu. Coba kita buka. Sepanjang minggu lalu tanggal 11 sampai 17. Nah, paling banyak diakumulasi bandar. Bahkan sampai kenaikan 2 hari terakhir harusnya akumulasi. Ya, akumulasi. Di kenaikan 2 hari terakhir harusnya akumulasi. Cuma Cepin ini permasalahannya satu. Dia udah kena supply area atau udah kena resistennya. Jadi kalau gini gimana? Kalau gini biasanya harga Cepin seharusnya itu akan koreksi dulu. Mungkin bisa koreksi sekitar 4.700 sampai 4.750, lalu lanjut naik lagi sampai mungkin 5.300, 5.400-an. Cuma dengan catatannya apa? Dengan catatan waktu nanti Cepin turun tidak ada distribusi sama sekali. Cuma overall saham Cepin, secara keseluruhan saham Cepin itu menarik. Bandarmologinya masih sangat bagus. Jadi kalaupun nanti minggu depan koreksi, Senin, Selasa atau Rabu nanti koreksi, tapi nggak disertai distribusi yang besar dengan volume yang besar, itu berarti saham Cepin masih menarik. Tapi karena ini ilmu tentang uang, tentang pergerakan uang, jadi ya kita harus fleksibel. Bisa aja besok bandarnya jualan semua, langsung distribusi besar, itu bisa aja. Ya kita harus fleksibel. Cuma so far saham Cepin itu masih oke secara secara bandarmologinya. Nah, selanjutnya itu adalah saham Gudang Garam. Nah, ini saham Gudang Garam juga salah satu saham yang paling banyak diakumulasi bandar sepanjang minggu lalu. Coba kita cek Gudang Garam. Nope, 12. Nah, ini sepanjang minggu lalu banyak diakumulasi, dan kalau kita praktek gimana cara menggunakan bandarmologi, kita lihat waktu breakout di sini, waktu breakout 14. Waktu breakout 14 saham Gudang Garam masih akumulasi. Jadi waktu di sini akumulasi dan di sini akumulasi. Jadi saham Gudang Garam ini dalam setiap kenaikannya itu terus diakumulasi bandar. Jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya saham Gudang Garam itu masih menarik. Masih berpeluang untuk naik lagi. Itu untuk saham Gudang Garam. Potensi koreksi seperti apa? Potensi koreksi mungkin terjadi. Cuma rasanya terjadinya nggak terlalu besar. Harusnya Gudang Garam masih oke, masih dijaga. Nah, cuma Gudang Garam ini bagi Bapak Ibu perlu tahu, Gudang Garam ini adalah salah satu saham yang biasa dibuat untuk membalance indeks. Jadi seperti kita tahu, 2 hari yang lalu, kemarin dan kemarin lusa, hari Jumat dan hari Kamis itu ISG turun. Tapi turunnya nggak signifikan, 1%, 0, sekian persen. Kemarin ISG berapa ya? Market detail. ISG kemarin turun 0,14%. Nah, ISG kemarin turun 0,14%. Padahal saham-saham banking itu rata-rata turun 4%. Kenapa? Karena salah satunya ada saham ini, Gudang Garam, yang jadi balancernya atau jadi penyeimbangnya. Nah, bisa jadi nanti waktu ISG hijau, saham ini hijaunya nggak terlalu tinggi. Kenapa? Ya karena menjaga supaya indeksnya nggak naik terlalu tinggi. Jadi memang ada seperti itu di market, ada indeks yang ada saham untuk jaga indeks, ada saham yang bersifat balancer, ada yang bersifat saham defender. Jadi memang ada sifat-sifatnya.
Seperti itu. Jadi ini untuk gudang garam. So far secara bandarmologi masih akumulasi. Jadi seharusnya kalaupun turun karena dia jadi balancer index, seharusnya nggak turun dengan distribusi. Tapi turun dengan volume kecil dan bandarnya nggak jualan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saham Astra. Nah, saham Astra kita bahas di channel. Kita bahas di channel di sini. Di sini kita bilang coba spekulasi karena udah kena garis trend line-nya. Apakah mantul atau tidak dan trendnya jebol. Jadi saya salah waktu kemarin. Saya pikir bandarnya masih akumulasi akan jebol, tapi ternyata akan mantul, tapi ternyata jebol dan ternyata malah ketahan di support yang bawah, support segitiga ini. Ketahan di sini dan kemarin rebound closing di atas trend line lagi. Artinya ada peluang pembalikan arah lagi untuk saham Astra. Nah, sekarang kita lihat bandarmologi saham Astra gimana. Waktu kemarin breakout atau naik kembali ke atas garis resisten ini, itu statusnya akumulasi. Jadi akumulasinya cukup besar. Kalau kita digabung ya masih distribusi, cuma at least waktu 15 kemarin rebound ini itu akumulasi. Artinya apa? Artinya jangka pendek mungkin masih bisa naik lagi, naik sedikit tinggal kita kontrol apakah dia bisa break high atau tidak. Kalau dia bisa break high dengan bandar yang terus akumulasi, ya itu bisa disinyalir sebagai pembalikan arah dan Astra bisa ke 4100. Seperti itu. Itu untuk Astra. Cuma ya tentukan sekali lagi, ilmu bandarmologi bukan ilmu yang harus ditelan mentah-mentah, tapi kita tetap harus atur risknya kita di berapa, rewardnya kita di berapa. Karena bandarmologi itu nggak ngasih entry point apa-apa, yang ngasih entry point itu technical. Bandarmologi cuma bilang sahamnya distribusi, sahamnya akumulasi, tapi nggak bilang beli sekarang, jual di harga berapa, beli di harga berapa. Bandarmologi nggak bilang seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya adalah saham Unilever. Nah, saham Unilever ini salah satu saham yang paling banyak diakumulasi bandar juga. Saya bersihkan dulu coretannya. Indikator line statistik. Nah, saham Unilever ini adalah salah satu saham yang banyak diakumulasi bandar juga. Dari kenaikan sini sampai sini itu akumulasi bandarnya juga udah besar. Kalau Bapak Ibu cek broker summary-nya itu udah besar. Dan kita lihat seminggu kemarin gimana. Seminggu kemarin berarti tanggal 11 sampai 17. Akumulasi yang cukup besar. Jadi akumulasi cukup besar dan kalau kita tarik di sini, ya ini breakout. Simple aja. Ini breakout. Tanggal 15 kita lihat waktu breakout gimana. Waktu breakout ternyata akumulasi. Bahkan kalau kita lihat hampir 30% dari total akumulasinya itu dilakukan di hari Jumat kemarin atau di candle 1 ini. Artinya apa? Artinya saham Unilever masih akan naik, masih menarik. Di saham Unilever masih menarik, masih bisa naik. Ini untuk saham Unilever. Kalau kita lihat Unilever pun sudah recovery dari periode 2020. Jadi dari periode crash 2020 saham Unilever itu mungkin saham pertama ya, saham blue chip pertama yang recovery, yang harganya sudah recovery. Koreksi kalau saya salah kalau lihat dari grafik ini. Saya belum coba screen lagi, cuma sepertinya Unilever ya. Unilever. Nah, selanjutnya apa? Yang terakhir ini adalah Indofood. Nah, Indofood ini sebenarnya bandarmologi mingguannya nggak terlalu bagus. Cuma kenapa saya pilih? Karena dalam 2 hari terakhir itu bandarnya mulai masuk lagi, mulai akumulasi. Jadi setelah rebound di support di sini, lalu ada 2 candle ini ada swing low. Lalu di candle putih dan candle hitam ini hari Kamis dan hari Jumat ini ada akumulasi. Jadi itu yang membuat saya kenapa masukin Indofood.
Kenapa masukin Indofood? Kenapa buat saya masukin Indofood? Karena tadi ya, karena Indofood karena apa? Karena ada akumulasi, at least bisa ke 7.000 lah buat trading jangka pendek. Semoga ada akumulasi lanjutan lagi. Nah, jadi seperti itu untuk list akumulasi saham periode 11 Mei sampai 15 Mei 2020. Jadi semoga bermanfaat. Sama saya mau minta satu pendapat. Pendapatnya apa? Apakah perlu? Jadi dulu saya tuh sering share list akumulasi seperti ini. Nah, dulu saya sering share list akumulasi seperti ini. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah masih perlu list ini disebarkan setiap minggunya? Jadi perlu disebarkan lagi nggak? Karena ada dua pertimbangan sebenarnya kenapa list ini saya tarik, nggak saya sebarin lagi. Yang pertama, waktu itu marketnya lagi nggak kondusif. Waktu kita cabut itu ada di sini nih. Jadi marketnya gap down. Di sini udah mulai gap down terakhir awal Maret. Lalu kita cabut. Kenapa? Karena kita tahu sebagus apapun bandarmologinya, kalau marketnya se-volatile kemarin itu percuma aja. Bahkan TA, FA segala macam pun nggak bisa prediksi apa-apa. Jadi kita pikir kita cabut daripada membahayakan orang-orang yang menelan mentah-mentah, normal akumulasi, big distribusi segala macam. Itu alasan pertama. Alasan keduanya, dari pantauan saya itu di grup kita sekarang udah ada beberapa founder saham, baik yang punya grup premium atau punya grup intinya grup premium lah, punya grup premium. Nah, yang saya takutkan kalau list ini disebar, list ini akan digunakan oleh yang bersangkutan, oleh beberapa dari mereka untuk konten member premiumnya tanpa edukasi apapun, dan takutnya malah menjebak dan merugikan investor yang ikut dia juga. Jadi itu pertimbangan kedua. Nah, cuma saya lempar lagi ke Bapak Ibu, apakah perlu list ini saya share lagi seperti minggu-minggu sebelumnya atau tidak? Kalau perlu, per minggu depan kita akan share list ini. Per minggu depan kita akan mulai share list ini. Tapi kalau nggak perlu, ya udah. Kalau nggak perlu, berarti dengan video 5 saham yang diakumulasi minggu ini aja itu sudah cukup. Video review akumulasi mingguan aja udah cukup. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini buat review 5 saham yang paling banyak diakumulasi. Sampai ketemu di video selanjutnya.